Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 tingkat SMA, SMK sederajat, yakni tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Bersama saya Sofar Syauki Hazali SPDI, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SMK Jamiatul Aulad, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Lalu apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang kedua, cara berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana hikmah dari berbakti kepada orang tua. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik itu ibu maupun ayah. Karena dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah saja, akan tetapi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menyekutukannya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, serta ungkapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Selain itu, dalam sebuah hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu, Abdullah berkata bahwa ia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala summa birrul walidain. Qultu summa ayyun? Qala summa al-jihadu fi sabilillah. Kata Abdullah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah?
Lalu Rasul menjawab, salat pada waktunya. Kemudian Abdullah juga bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian jihad fi sabilillah. Di sini kita melihat bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, yang posisinya kedua setelah salat. Kemudian setelah itu jihad fi sabilillah. Di sini kita pahami bersama bahwa birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua posisinya adalah lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Birrul walidain menurut Imam An-Nawawi yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka gembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Inilah pengertian birrul walidain menurut Imam An-Nawawi. Selain itu, menurut pendapat Imam Az-Zahabi bahwa birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua itu bisa dikatakan seseorang berbuat baik kepada kedua orang tua apabila satu selalu mentaati segala perintah orang tua, kecuali perintah tersebut atau perintah kedua orang tua kita adalah suatu perintah dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak perlu ditaati oleh kita. Selanjutnya, bisa dikatakan seseorang itu berbuat baik kepada kedua orang tua apabila ia selalu menjaga amanah harta yang dititipkan atau diberikan kepada dirinya oleh orang tuanya. Selanjutnya, ia selalu menolong atau membantu orang tuanya pada saat orang tuanya membutuhkan. Oleh karenanya, ketiga hal ini mudah-mudahan bisa kita lakukan kepada kedua orang tua kita agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lalu kita bahas pada poin yang kedua, yakni cara berbakti kepada orang tua. Bagaimanakah cara berbakti kita kepada orang tua? Ini dibagi menjadi dua. Orang tua kita yang masih hidup dan orang tua kita yang sudah meninggal. Lalu bagaimana cara berbuat baik kita kepada kedua orang tua apabila orang tua kita masih hidup? Yang pertama, kita bisa berbuat baik dengan cara melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari orang tua. Sebagaimana dibahas di awal, apabila perintahnya itu tidak baik dalam rangka maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah melaksanakannya. Selanjutnya, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah pikun ataupun tua. Kita harus mengingat bahwa kita di masa kecil dulu, orang tua kita sabar, ikhlas mengurus kita hingga besar. Selanjutnya, merendahkan diri di hadapan orang tua. Apapun statusnya kita, status pendidikan kita, jabatan kita, di hadapan orang tua kita, kita harus rendah. Walaupun pendidikan orang tua kita, jabatan kita lebih rendah daripada kita. Karena kita adalah selaku anaknya, maka tidak pantas seorang anak menengadahkan dadanya, mukanya, berteriak, tidak sopan, tidak rendah diri di hadapan orang tua. Oleh karenanya, siapapun kita hari ini, betapapun tinggi jabatan kita hari ini, betapapun tinggi pendidikan kita hari ini, harus merendahkan diri di hadapan kedua orang tua, serta bersikap halus, berkata halus, bersikap sopan, serta mendoakan keduanya. Selanjutnya, rela berkorban untuk orang tua. Hal ini dulu, mungkin sekarang juga orang tua masih rela berkorban untuk kita. Kita mengingat dulu ketika kita sedang sekolah,
berangkat pagi-pagi, orang tua rela memberikan sarapannya terlebih dahulu kepada kita. Bahkan pada saat itu orang tua kita belum sarapan. Uang yang ia miliki pun diberikan kepada kita, mendahulukan kita, berikan ongkos pada kita, jajan pada kita. Padahal mungkin saja pada saat itu orang tua kita hanya memiliki uang itu saja, tapi lebih mendahulukan anaknya untuk pergi sekolah, untuk sarapan terlebih dahulu. Maka hari ini kita juga harus rela berkorban untuk kedua orang tua. Selanjutnya, cara berbuat baik kepada orang tua adalah dengan meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Ketika kita akan berangkat berbuat sesuatu, kita minta izin kepada orang tua. Sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan orang tua. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang tua walaupun dia berbuat aniaya. Ini merupakan salah satu cara berbuat baik kepada orang tua. Walaupun orang tua dinilai oleh kita zalim ataupun berbuat aniaya pada kita. Tapi tidak menyebabkan kita harus bersikap acuh atau tidak berbuat baik pada kedua orang tua. Seburuk apapun, sejelek apapun orang tua kita, itu adalah orang tua kita yang mesti dan wajib kita hormati. Bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal dunia? Bagaimana caranya berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah tiada? Maka yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah ketika meninggal orang tua, maka usahakan merawat jenazahnya oleh kita, memandikannya oleh kita, mengkafaninya oleh kita, mensolatkannya oleh kita, dan menguburkannya pun oleh kita. Oleh karenanya hari ini yang orang tuanya masih ada, maka bersegeralah untuk belajar hal ini agar kelak apabila orang tua kita meninggal, segala sesuatu perawatan jenazah maka dirawat oleh kita, bukan oleh orang lain. Ini merupakan cara berbuat baik kita pada orang tua yang sudah meninggal. Selanjutnya, apabila orang tua meninggal itu meninggalkan wasiat, maka wasiat itu kita laksanakan. Dan apabila ada utang piutang ataupun perjanjian yang belum terlaksana, belum selesai oleh orang tua kita, maka kita selaku anaknya wajib untuk menyelesaikan hal itu sebagai bentuk berbuat baik kita pada orang tua kita. Selanjutnya, apabila orang tua kita ketika masih hidup mempunyai cita-cita yang sangat luhur, yang dirintisnya hingga hari ini namun belum selesai, belum tercapai, atau ada janji yang belum ditepati oleh kedua orang tua kita, maka kita selaku anaknya harus melanjutkan cita-cita luhur itu dan menepati janji-janji dari keduanya. Selanjutnya, cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah tiada adalah mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya yang pernah mereka lakukan. Semoga orang tua kita yang sudah meninggal diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bisa mengucapkan doa sebagaimana doa yang sudah kita semua hafal, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya, cara berbuat baik kepada orang tua kita dengan cara menyambung tali silaturahmi kepada kerabat-kerabat atau teman dekatnya. Jangan diputus silaturahminya. Kalau ayah ibu kita mempunyai teman dekat yang dekat sekali, yang mereka juga berbuat baik kepada kedua orang tua kita sangat berbuat baik, sangat menghormati mereka, maka hari ini pun kita selaku anaknya harus berbuat baik dan mereka dalam rangka menyambung silaturahim, menyambung kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Pembahasan yang ketiga adalah hikmah berbakti kepada orang tua. Apa sih hikmah dari berbakti kepada orang tua itu? Hikmah berbakti kepada orang tua adalah salah satunya berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana tadi dibahas dalam hadis bahwa berbuat baik kepada orang tua bahkan lebih utama ketimbang jihad fisabilillah.
Yang kedua, hikmah berbakti kepada orang tua adalah apabila kita ketika berbuat baik kepada orang tua menyebabkan orang tua ridho kepada kita, maka Allah pun akan ridho pada kita. Sebab keridhaan Allah terletak pada keridhoannya orang tua. Selanjutnya, bahwa berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang dialami. Apabila kita banyak kesulitan hari ini, maka introspeksi diri, kita muhasabah diri, barangkali hubungan kita dengan kedua orang tua kita jelek. Oleh karenanya, apabila yang hari ini banyak kesulitan, banyak tantangan dalam menjalani kehidupan ataupun bisnis ataupun usaha atau belajar kita sulit, bisa jadi ini dikarenakan dosa kita kepada orang tua. Maka mohon ampun kepada orang tua, berbuatlah kepada orang tua kita agar kesulitan kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang kesulitan itu dari kita semua. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang tua juga bisa meluaskan rezeki kita, bisa memanjangkan umur kita. Selanjutnya, Allah permudah jalan bagi orang yang berbuat baik kepada orang tua, jalan untuk masuk surga. Nah, itulah pembahasan materi PAI kelas 11 bab 8, yakni tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada lebihnya itu semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dinilai banyak kurangnya, itu semata-mata kebodohan saya pribadi. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga nanti ke depan kita bisa bertemu lagi di materi yang lain. Dan jangan lupa untuk mendukung channel saya, bisa di-subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan selanjutnya. Kita akhiri dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.